tahun ini ulang tahun yang keberapa sih, Bu? Jadi usia saya itu udah 50. Ya, sekarang aku buka ya, udah 50. Aku tahun 71. Berarti orang aku berapa umurnya? 51. Ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan Tuhan sampai umur 51 ternyata saya sehat dan tetap banyak berkat. Memaknai usia 51 gimana nih Kak Uci? Sorry. Memaknai usia sekarang. Memaknai usia sekarang itu sih saya lebih enjoy, lebih santai, lebih ke menikmati hidup dan kepingin lebih memperhatikan anak-anak, lebih dekat sama anak-anak karena kan kemarin-kemarin itu pada waktu saya masih meniti karir dari nol, kedua anak saya ini jarang saya tunggu di rumah karena selalu berangkat pagi, pulang malam, nggak ketemu sampai yang kecil itu umur SMP kali ya, itu nggak pernah ketemu gitu loh, jarang. Tapi selalu di keluarga aku selalu itu kalau hari Minggu kita itu selalu berkumpul dan pergi ke gereja gitu ya. Setelah pulang gereja kita selalu makan gitu. Itu momen-momen hari Minggu aja yang bisa kita lakukan gitu. Nah sekarang ini karena dulu saya sebagai mama nggak bisa ngurusin anak dengan baik gitu kan, semua suster, makanya sekarang ini mamanya nebus ke anak-anak, pengennya deket anak-anak. Makanya kemarin itu saya dari Amerika kan 1 bulan baru pulang kemarin, pengen dekat sama anak-anak gitu aja sih supaya anak-anak nggak kehilangan kasih sayang dari ibunya gitu. Apalagi kan anak-anak udah gede, udah sudah mau menentukan hidupnya dia. Kalau ada orang tua yang sangat memperhatikan dia kan dia pasti nggak salah jalan gitu. Uci 51 tahun masih terlihat awet muda, mungkin apa rahasianya? Rahasianya satu, harus berpikir positif. Berpikir positif, selalu itu positif thinking selalu dan banyak berdoa dan mengucap syukur, itu yang nomor satu. Saya bangun tidur itu ya yang saya lakukan itu ya berdoa mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan masih berikan nafas, terus mengucap syukur atas semuanya yang ada dan selalu minta diberi damai sejahtera setiap hari. Setelah itu ya pikiran kita harus bersih gitu kan, nggak boleh ada pikiran yang jahat sama orang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya perawatan. Terus sudah gitu saya juga perawatan bukan dari luar saja, tapi saya juga perawatan dari dalam juga gitu. Dan saya juga dipegang dokter Singapura gitu. Yang belum tercapai apa sih, Mbak? Apa? Di usia 51 ini yang belum tercapai? Suami. Doain ya supaya suaminya cepat datang dan cepat married lagi. Tapi anak-anak gimana? Suami kalau ada suami baru nanti? Anak-anak malah bilang gini, mami itu berhak bahagia, mami married aja gitu, nggak apa-apa. Mami harus bahagia gitu. Karena kan lihat maminya kan kemarin anaknya bilang waktu kita kumpul ya, waktu sebelum COVID, mami kenapa nggak married lagi? Iya, mami masih fokus sama anak-anak, nggak apa-apa. Mami married lagi aja, mami berhak bahagia gitu. Kriterianya? Hah? Kriterianya ada nggak? Ya aku sih nggak muluk-muluk, nggak nyari orang yang Berondong kali ya, berondong. nggak nyari orang yang harus kaya raya lah, konglomerat lah atau gimana. Saya mau nyari orang yang seperti saya, itu aja sih. Karena kan kalau seperti saya pasti suka gitu loh. Karena kan saya itu minum nggak suka, clubbing nggak suka, terus nggak suka kiri kanan gitu kan, udah gitu cinta agama juga, cinta anak-anak, bisa kerja juga, pokoknya kayak saya lah gitu aja, cukup lah. Karena kan saya nggak kepingin jadi konglomerat yang uangnya sampai bingung taruh mana, yang penting cukup aja, pas-pasan aja, pas kepingin apa ada, pas kepingin beli apa ada, pas kepingin pergi kemana ada, itu aja pas-pasan aja udah cukup. Selama ini udah banyak yang mendekati apa mungkin laki-laki minder sama Kauci? Iya, kebanyakan minder ya gimana lagi, setiap orang kan
kalau dulu masih kecil kan ya, masih muda gitu kan, banyak yang ngejar, banyak pilihan kan, pikirannya nggak terlalu panjang gitu kan. Jadi misalnya nggak mikir dia punya duit lah apa, yang penting kita suka, kita cinta, ya udah kita jalan kan gitu. Tapi sekarang bertambahnya umur, apalagi saya sudah berumur gini kan, umur 50 sekian, kayak gitu kan, otomatis pikirannya lebih panjang, kriterianya lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya saya dapatkan orang, misalnya saya tidak menghina juga ya, ada di bawah saya gitu, itu kan menambah masalah buat hidup saya juga gitu kan, buat diri saya, buat anak-anak saya gitu kan. Ngapain harus hidup seperti itu gitu kan, yang mendingan nggak aja dulu gitu. Kalau nggak ketemu orang kayak saya, yang jangan dulu deh, jangan, daripada masalah nanti kita cekcok terus akhirnya ada perceraian lagi, nggak bagus. Saya pengen kali ini kalau emang Tuhan pertemukan saya orang yang seperti saya, yaitu jodoh saya untuk yang selama-lamanya sampai saya kembali gitu. Mbak Uci, ini kan mau menjelang Natal. Mbak Uci sendiri rilis single ya, Pak? Yes. Mungkin bisa diceritakan Mbak singlenya seperti apa, Pak? Jadi kemarin itu aku vakum 1 tahun kan nggak nyanyi kan, karena kan ada kasus yang kemarin, kasus hukum itu. Jadi saya break, saya merasa saya nggak layak gitu loh untuk nyanyi, apalagi kan saya nyanyi lagunya kan Rohani. religi kan ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu saya tetap nyanyi, saya merasa nggak layak sendiri gitu. Karena saya sekarang, kenapa saya sudah mau bernyanyi lagi gitu kan, saya merasa kasus saya ini kan sudah bukan hak saya lagi, bukan di tangan saya lagi, sudah di tangannya yang berwajib. Saya merasa ya udahlah, saya harus berkarir lagi, nyanyi lagi, dan saya merasa sudah apa ya, yang kemarin saya lupakan semuanya. Dan saya merasa kemarin tuh kenapa kok saya nggak nyanyi gitu, karena saya memang shock dan saya tertekan, saya down. Gimana nggak down ya, saya dihina-hinanya kayak gitu, dihina katanya saya nenek-nenek lah, keriput lah, padahal nggak ada yang keriput kan, bukan saya masih kencang. Dibilang nenek-nenek, bawa tanah, udah waktunya berdoa aja, kan tahu sendiri kalau ngomong kan begitu Mbak MC-nya itu. Terus udah gitu kan saya merasa down, ya udahlah nggak nyanyi. Tapi kembali lagi, kan semua itu sudah melewati itu semua, saya bernyanyi. Dan di lagu ini saya tulis sendiri dengan perjalanan hidup saya selama 1 tahun itu. Judulnya apa? Berjalan bersamamu. Berjalan bersama. Iya, jadi supaya berjalan bersama Tuhan itu ada kekuatan. Kenapa sih lebih tertarik ke lagu-lagu rohani? Tertariknya Ya. ya Kenapa tertarik lagu rohani? gini, dari dulu itu sebenarnya saya pengen, itu cita-citanya juga kepengen, ini cita-cita dulu ya, waktu saya masih mengawali hidup, mengawali bekerja dari nol. Pada waktu itu kan saya sering dihina sama orang kan, jadi orang miskin itu kan gak enak ya, bukan miskin saya dulu, saya nggak bisa kerja. Saya dulu seorang ibu rumah tangga, taunya shopping. Begitu ada perceraian, saya nggak bisa kerja gitu kan. Apa yang saya lakukan gitu kan? Saya ada pabrik, tapi nggak bisa jalanin. Kan nggak tahu, nggak bisa kerja. Akhirnya kan, apalagi ada perceraian, saya dihina banyak orang. Ya pokoknya nggak enak lah, pokoknya banyak dihina orang gitu. Terus kayak gitu kan, dari situ saya kayak bukan Mendapatkan jalan mimpi, Tuhan ya? bukan mimpi, kayak menghayal suatu hari ketika nanti aku harus jadi orang perempuan yang kaya, cantik, pintar, terus terkenal gitu kan. Terus udah gitu ternyata setelah sekian lama, 5 tahun aku bekerja, aku sukses. 4 ini aku dapatkan, 4 aku dapatkan semuanya gitu kan. Sudah gitu, kenapa aku tertarik bernyanyi pada waktu itu, kejadian 5 tahun yang lalu apa 7 tahun yang lalu, waktu single saya yang pertama itu, saya tuh disakiti orang, sakit banget, karena kan dunia saya tuh gelap gitu, seakan-akan udah nggak ada jalan lagi gitu kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Seperti ada suatu bisikan gitu, dia bilang
nyanyi gitu, nyanyi nggak mungkin dong gitu. Udah seusia gitu kan ya, 7 tahun yang lalu kan usianya sudah 40 sekian kan, udah lewat kan gitu, mana mungkin ada kesempatan lagi untuk bernyanyi gitu kan. Terus akhirnya nyanyi, oh ya udah nyanyi, akhirnya saya panggil manajer untuk bantu semuanya, untuk nyari guru lesnya juga, buatnya juga, untuk nyari lagunya juga. Akhirnya timbullah lagu pertama aku itu nyanyi. Akhirnya aku nyanyi. Setelah aku nyanyi itu ternyata aku dipakai sama Tuhan gitu loh. Terus aku bisa pelayanan di mana-mana dengan aku nyanyi, memberikan kesaksian hidup. Jadi kesaksian hidup yang pernah aku alami selama ini itu aku share ke orang-orang sambil aku bernyanyi gitu. Karena itu pengalaman yang pahit, akhirnya aku menjadi seorang penyanyi gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang berjalan bersama nih karya ciptaan Saya. dan seperti apa mungkin ide-ide yang didapat? Ide-ide yang didapatkan kemarin itu kan banyak masalah ya dalam hidup saya ya, masalah hukum sama Medina gitu kan. Saya merasa itu tertekan, merasa itu kayaknya nggak ada jalan, kayaknya itu setiap hari sedih, setiap hari gimana. Saya tuangkan di lagu. Kebanyakan lagu saya itu saya yang tulis. Jadi kalau saya berjalan bersama Tuhan pasti kuat. Intinya seperti itu. Berapa lama Mbak pembuatan proses lagu yang ini? Kemarin itu belajarnya 1 minggu, nulisnya ya agak lama. Belajarnya 1 minggu doang. Gitu. Jadi akhirnya aku dilihat dong YouTube-nya. Itu udah ada di YouTube dan di fiturnya. Spotify ya Mbak ya? Semua ada, semua platform ada, semua platform ada. Ada ya. Tapi liriknya yang mengena kira-kira apa tuh? Lagu Ya aku bilang, aku tahu Tuhan tidak semuanya itu mudah gitu. Tapi aku berjalan bersamamu gitu. Terima kasih ya kan. Kalau sehari ini mungkin hari ini kalau aku nggak ada Tuhan juga aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Mungkin kalau hari ini aku nggak ada Tuhan, mungkin nggak ada kekuatan juga. Ya, bagaimana Pak waktu kemarin aku dihina sama Medina, bagaimana aku diteror dia setiap hari. Padahal dia sudah jadi tersangka kan, padahal kan itu masih setiap hari neror loh. Padahal sudah jadi tersangka, yang di Surabaya sudah jadi tersangka, yang di Jakarta sudah jadi tersangka. Itu setiap hari masih neror, masih nerornya body shaming lagi kan gitu, body shaming, bodiku dibilang editan lah, dibilang apa gitu, mukaku semuanya full botok dia gitu. Tapi ya sudahlah, saya maafin dia sih. Mbak, harapan lagu ini apa? Lagu ini Mbak? Harapan lagu ini kan supaya aku setiap lagu selalu pengen membuat orang itu diberkati oleh lagu-lagu aku. Kan kita ini semua manusia ini punya pengalaman hidup dan cerita hidup dia masing-masing dan masalah yang masing-masing kan. Karena kenapa saya bernyanyi? Karena dalam nyanyian itu kan ada suatu kekuatan yang sungguh sangat dahsyat gitu. Kadang-kadang kalau saya setiap hari sebelum tidur saya selalu berdoa. Selalu di dalam doa itu saya selalu bernyanyi satu lagu dulu gitu loh. Kadang-kadang itu kalau memang lagunya itu memang menyentuh hati kita bisa nangis gitu. Dan nangis dari lagu itu ada suatu kekuatan. Nah itu lagu saya berharap bisa menjadi kekuatan banyak orang. Oke Mbak, kemarin kan sudah ada sidang perdana.